Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Di sini saya akan memberikan materi bab 2 mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum materi ini dimulai, pembelajaran kalian siapkan buku dan alat tulis kalian dipersiapkan. Oke, mari kita mulai saja untuk pembelajaran bab 2 ini. Oke, sekarang kita mulai bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama adalah menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. KD 2.2 itu mendukung makna kedudukan fungsi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Ada KD 3.2 menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Yang keempat, ada menyajikan hasil telaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menerapkan kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Pada video ini ada 5 tujuan pembelajarannya, diantaranya adalah menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua ada mendukung makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan sesuai Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang ketiga adalah menjelaskan makna perundang-undangan dasar NRI tahun 1945. Yang keempat ada menyajikan hasil telaah tentang makna, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang 1945. Yang kelima ada mensimulasikan peran tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Untuk materi pembelajaran ada 4 submateri. Yang pertama ada kedudukan dan fungsi kedudukan Undang-Undang 1945 Negara Indonesia. Yang kedua ada kedudukan fungsi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga ada peraturan perundang-undangan sistem hukum nasional, dan yang terakhir adalah melaksanakan dan mempertahankan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai langsung saja pada materi bab pertama. Tentang kedudukan makna Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada poin pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar merupakan sebagai hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut ada tabel tentang sistematika undang-undang
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan amandemen itu terdapat pembukaan, terus batang tubuh atau pasal-pasal dan penjelasan. Kemudian sesudah amandemen terdapat pembukaan dan pasal-pasal. Selanjutnya hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Selanjutnya, pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Terus juga dengan demikian pada dasarnya alinea pertama sampai dengan alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan Indonesia. Alinea keempat memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan itu yaitu tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat contohnya pembukaan. Pada materi selanjutnya terdapat ini adalah naskah proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah bentuknya. Oke. Selanjutnya di sini ada 3 pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Yang pertama adalah berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentukan negara PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Yang kedua terus berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat atas falsafah negara atau Pancasila, atas politik negara atau kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Yang ketiga ada pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian terdapat pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada 7 yang diantaranya yang pertama pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang kedua ada pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Terus selanjutnya cita-cita nasional. Yang keempat ada pernyataan kemerdekaan. Terus tujuan negara, kedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. Selanjutnya yang keempat adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada 4 alinea. Alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pada makna alinea pertama ini tergantung suatu dalil yang objektif bahwa penjajah harus dihapus agar semua bangsa di dunia mendapatkan hak kemerdekaannya sebagai bentuk penerapan dan penegakan HAM. Di sini ada alinea kedua yang berbunyi dan perjuangan kemerdekaan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Di sini ada 3 makna alinea. Yang pertama, perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang kini telah dicapai harus dimanfaatkan dalam menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, ada kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, melainkan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil makmur. Makna alinea ketiga, di sini ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maka terdapat 2 makna dalam alinea ketiga ini. Yang pertama, motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, ada ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena berkat ridhonya bahwa bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya. Selanjutnya, alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan sejarah umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusullah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Di sini terdapat 5 makna dalam alinea keempat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, terus kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada ini makna alinea keempat. Susunan bentuk negara yaitu Republik Kesatuan dengan sistem pemerintahan negara Indonesia ada kedaulatan rakyat, demokrasi. Ini adalah suatu wujud kedaulatan rakyat demokrasi, bisa dilihat di gambar. Kemudian yang B, ada kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini akan membahas 2. Yang pertama ada kedudukan UUD Negara RI tahun 1095 dan kedua ada sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama tadi ada kedudukan Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Baik, undang-undang pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Undang-undang diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-undang diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap HAM. Selanjutnya, latar belakang pembuatan undang-undang bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bahasanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bahasanya, dan lain sebagainya. Oke, menurut data Bryce, seperti yang dikutip, ini kalian bisa buka di buku paket kalian. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negara. Yang ketiga, adanya kehendak atau para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketanegaraannya. Yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Di sini ada berdasarkan Bryce tersebut yang tadi saya sebutkan,
motivasi adanya Undang-Undang Negara RI yang sekarang lebih dikenal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk negara kesatuan Republik Indonesia saat setelah proklamasi kemerdekaan RI, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini materi yang kedua, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat konstitusi dikelompokkan diantaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel, rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu dalam suatu naskah telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Terus konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Misalnya di Inggris, konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam suatu naskah, tetapi terdapat beberapa undang-undang seperti Magna Carta dan Bill of Rights. Oke, materi selanjutnya. Di sini akan menjelaskan konstitusi yang dikatakan fleksibel atau lepas atau rigid, kaku, dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar, dan yang kedua adalah mudah tidaknya dalam perkembangan zaman. Yang A, dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Suatu undang-undang dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubah undang-undang tidak sulit atau tidak memerlukan cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah undang-undang itu memerlukan cara yang tidak mudah, undang-undang tersebut dapat dikatakan rigid. Begitu sebaliknya yang B, suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Di sini ada sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, ada tertulis. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi warga negara. Yang kedua, singkat, itu memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah memuat norma-norma. Di norma-norma di sini adalah aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat harus laksanakan secara konstitusional. Yang keempat adalah merupakan peraturan hukum. Hukum positif yang tertinggi juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Baik, di sini ada fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat kontrol, alat pengatur, selanjutnya adalah sebagai alat penentu. Alat kontrol itu merupakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan aturan hukum yang lebih rendah sesuai tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Alat pengatur itu sebagai mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selanjutnya, alat penentu. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Oke, kita lanjutkan ke poin C, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Di sini kehidupan dalam, misalnya ini kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah itu diatur melalui tata tertib sekolah. Kehidupan dalam suatu negara diatur konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi Ibu minta kalian coba amati apakah di sekolah kalian telah memiliki tata tertib sekolah.
Terus tuliskan hal-hal yang kalian ingat terkait tata tertib sekolah. Kalian bisa ketik di kolom komentar di bawah ya. Kita lanjut ke materinya. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam negara perlu diatur dalam suatu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara RI dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 itu berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita itu harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita ke kehidupan yang tertib, teratur, terus mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Jika undang-undang tersebut tidak dipatuhi, maka kita akan mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat dan lebih jauhnya perpecahan dalam negara. Maka dari itu, siapa yang dirugikan? Yaitu semua warga negara Indonesia. Karena hal itu dapat berakibat tidak mewujudkan kesejahteraan, bahkan mungkin bubarnya negara NKRI. Jadi marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, selanjutnya kita memasuki yang subtema bagian D, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ada tetap mempertahankan NKRI. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang kelima adalah melakukan perubahan dengan cara adendum. Baik, kalian tahu ini gambar ini merupakan TNI bersama rakyat yang siap mempertahankan NKRI sebagai wujud pelaksanaan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, bisa dilihat atau dicermati gambarnya ya. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitualisme dengan tidak diubahnya pembukaan UUD 45. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, jadi di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Ada pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memuat prinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Yang ketiga, ada pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 memiliki nilai universal dan lestari. Yang selanjutnya tadi ada makna alenia pembukaan negara tahun 1945
ada alinea pertama, alinea kedua, dan alinea ketiga, dan alinea keempat. Dan kesimpulan terakhir itu ada sistematika Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Setelah kalian mempelajari bab 2 ini, Ibu akan memberikan refleksi dan ini coba kalian renungkan apa yang sudah kalian pelajari, terus apa manfaat mempelajari materi bab 2 ini tentang penumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terus apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan, terus apa tindak lanjut dari pembelajaran ini. Coba kalian tulis pada kolom komentar dengan memberi identitas diri, nama, nomor absen, dan kelas kalian. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran materi bab 2 ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.